Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Staf khusus Presiden Republik Indonesia Angky Yudhistia mengapresiasi keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Para Games Solo 2022. Menurut Angky, penyelenggaraan ini memperhatikan betul kebutuhan atlet disabilitas. Indonesia juga berhasil untuk mencapai 4 target dalam ajang ini, yakni target prestasi, penyelenggaraan, administrasi, dan ekonomi. Staf khusus Presiden Joko Widodo, Angky Yudhistia, mengatakan Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah yang baik dalam pelaksanaan ASEAN Para Games Solo 2022. Angky menyebut perjuangan atlet penyandang disabilitas sangat luar biasa dan patut ditiru oleh seluruh masyarakat, sebab mereka dapat mengerahkan seluruh tenaganya demi prestasi tim Merah Putih. Selain itu, pada pelaksanaan ASEAN Para Games tersebut, Indonesia berhasil membuktikan sebagai tuan rumah yang ramah terhadap seluruh tamu yang datang. Pada pelaksanaan ASEAN Para Games 2022, bangsa Indonesia mampu mencetak 4 sukses target, yakni sukses target prestasi, target penyelenggaraan, target administrasi, dan target ekonomi. Sementara itu, dalam menjalankan perannya, pemerintah telah berkomitmen penuh untuk memastikan kompetisi atlet penyandang disabilitas terlaksana. Tidak lain karena Indonesia sebagai negara yang inklusif bagi semua masyarakat, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Atlet-atlet yang berlaga, kita tidak hanya sebagai tuan rumah saja, tapi juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Terbukti atlet-atlet kita telah meraih 419 medali, yang artinya Indonesia membuktikan bahwa atlet-atletnya sudah mulai berkembang. Kita melihat bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, itu benar-benar membuat merinding dan membuat kita terharu sekali, membuktikan bahwa Indonesia mampu. Dengan ASEAN Para Games ini, pemerintah telah memberikan komitmen penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 16 tentang penyandang disabilitas. Berikut juga peraturan turunan yang telah disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bersamaan dengan hal tersebut, Mining Industry Indonesia atau MindID yang telah mendukung sepenuhnya ASEAN Para Games Solo 2022 dengan menjadi sponsor, memberikan kesempatan pula bagi teman-teman disabilitas untuk dapat bekerja di perusahaan Mind.id Group. Kami mendukung semua program pemerintah yang ada, ya, dan mendukungnya secara konkret dan hadir dalam program-program pemerintah, termasuk yang kami tunjukkan adalah bagaimana kami masuk ke dalam striving of equality, juga mendukung event ini agar ini menjadi ajang untuk mengajak bangsa kita menghargai difabilitas untuk bersama-sama bisa menjadi bagian yang setara untuk mendukung pertumbuhan ataupun perkembangan daripada bangsa kita sendiri. Saya pikir ini menunjukkan bahwa grup MindID bagian dari BUMN menganggap ini yang tidak ada beda, dan kita mengalami sendiri bahwa kualitas kerjaan para difabel ini juga sama gitu loh kira-kira. Indonesia dipastikan menjadi juara umum ASEAN Para Games 2022 yang digelar di Solo 30 hingga 6 Agustus 2022. Melansir laman resmi ASEAN Para Games, Indonesia menempati peringkat pertama perolehan medali dengan total 419 medali. Sebanyak 171 medali emas berhasil diraih dan jumlah ini melebihi target awal sebanyak 104 medali emas. Chef The Mission atau CDM, Andi Herman, memastikan Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games 2022 yang diselenggarakan di Solo 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Menurut laman resmi ASEAN Para Games 2022 hingga Sabtu 6 Juli 2022, Indonesia menempati peringkat pertama perolehan medali dengan total 419 medali dengan rincian 171 medali emas, 138 perak, dan 110 perunggu.
Andi mengatakan pencapaian tersebut jauh melebihi target awal yakni 104 medali emas. Bahkan ada beberapa cabang olahraga yang mampu mencapai lebih dari 300% dari target semula. Tentunya capaian tersebut tidak lepas karena dukungan seluruh pihak tanpa ada perbedaan. Atlet kita 1,5 medali seluruhnya dapat. Nah, data unik lagi yang kedua adalah bahwa pencapaian bukan saja melebihi sampai 100%, bahkan ada yang 300% dari target semula. Tentu ini menjadi sebuah capaian yang maksimal sudah dilakukan oleh atlet-atlet kita dalam perhelatan Asian Para Games ke-11 2022 di Solo. Tentu ini menjadi tantangan dan pekerjaan berat ke depan, ya. Tadi Pak Rima sudah sampaikan bahwa data unik ini adalah dalam beberapa kali penyelenggaraan tuan rumah belum pernah mencapai juara umum. Kalau melihat kondisi sekarang, ada kemungkinan tuan rumah yang akan datang juga akan tidak mencapai juara umum, melainkan Indonesia yang sebagai juara umum. Sementara itu, perhelatan ASEAN Para Games 2022 resmi ditutup oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada atlet dari negara-negara Asia karena telah berpartisipasi dalam gelaran ASEAN Para Games 2022. Menurut Presiden Republik Indonesia, para atlet tersebut telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Terima kasih atas partisipasi 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN. Terima kasih telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Dan dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022 saya nyatakan ditutup malam hari ini. Atlet para badminton Wiwin Andri berhasil meraih medali emas usai mengalahkan rekan sesama Indonesia Agus Budi Utomo. Usaha keras dan perjuangan panjangnya berbuah manis saat kalung medali emas dikalungkan. Medali emas untuk Indonesia pada ajang ASEAN Para Games 2022 berhasil dipersembahkan oleh atlet para bulu tangkis Wiwin Andri. Bersaing di nomor kursi roda WH2, Wiwin akhirnya keluar sebagai juara usai di laga final. Sukses mengalahkan rekannya sesama Indonesia, Agus Budi Utomo dengan 2 game langsung 21-13, 21-8. Tak mudah bagi atlet kelahiran Batu Raja 6 Agustus 1994 ini untuk berada di puncak tertinggi. Di ajang pesta olahraga disabilitas terbesar di Asia Tenggara ini, ia menanamkan prinsip melawan ego diri sendiri untuk benar-benar berlatih sehingga dapat berada di puncak podium tertinggi. Bermain bulu tangkis dengan kursi roda tak pernah terbayangkan oleh Wiwin sebelumnya. Sejak Wiwin mulai bergabung di pelatnas dan langsung dilibatkan ASEAN Para Games, ia merasa kemampuan dan pengalamannya masih jauh dari atlet-atlet lainnya. Namun akhirnya Wiwin banyak belajar terus-menerus tanpa ada kata menyerah. Setiap kekurangan yang ia miliki terus dilatih dengan tambahan latihan secara inisiatif yang dilakukan. Dan kini, buah dari kerja keras yang cukup lama tersebut dapat Wiwin buktikan. Bekerja sebagai operator, saya jenuh karena hanya bekerja hanya di ruangan kecil, tidak punya teman, hanya pulang pagi, pulang sore. Nah, saya akhirnya memutus kangen lagi di olahraga, saya kembali lagi. Olahraga kan banyak, kita bisa bertanding di luar, bisa ketemu orang. Yang pertama saya dukungan ya pasti ada dari orang tua, tapi saya melihat dari teman-teman saya, oh kok mereka bisa menunjukkan, mereka bisa tampil terbaik, apa kita hanya diam di tempat. Jadi kita harus mencoba. Saya mengikuti arus mereka, ya alhamdulillah hasilnya baik. Saya semakin banyak yang teriak mendukung, itu semakin saya lebih pede. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kesehatan mendukung tren wisata baru yakni wisata kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono meyakini konsep wisata sehat mampu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik dan meningkatkan mutu layanan bagi wisatawan.
Kementerian Kesehatan berkontribusi dalam upaya peningkatan wisata kesehatan atau wellness tourism guna meningkatkan mutu layanan bagi wisatawan. Wakil Menkes Dante Saxono Harbuwono menyebutkan, wellness tourism di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terutama pasca pandemi. Konsep perwisata yang menyeimbangkan antara tubuh, pikiran, dan jiwa ini diminati karena diyakini mampu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik. Medical tourism tidak hanya memberikan dampak positif dalam peningkatan devisa negara, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis profesional, serta kontribusi pada pengembangan daerah tujuan wisata. Kemenkes juga menerapkan strategi dalam pengembangan wisata kesehatan, mulai dari mempermudah akses masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu layanan termasuk sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, dan pemerataan distribusi farmasi dan alat kesehatan. Lebih lanjut, Wamenkes mengatakan sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan kementerian dan industri badan usaha lainnya yang telah bekerja sama melalui penyelenggaraan International Wellness Tourism Conference and Festival. Saya harapkan melalui event ini dapat terjadi peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan Indonesia menuju pelayanan unggulan kesehatan wisata yang memenuhi standar service excellence, sehingga Indonesia memiliki daya saing pelayanan kesehatan secara nasional dan internasional. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.